Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Baharudin dari kelas AK19G dengan NIM 1057311252219. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebagai tugas unit akuntansi keuangan lanjutan 1. Untuk yang pertama, pendahuluan persentase kepemilikan induk atas anak perusahaan tidak mempengaruhi besarnya jumlah laporan keuangan konsolidasi 100%. Jika induk tidak memiliki kepemilikan penuh di anak perusahaan, maka klaim pemegang saham non-pengendali harus tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian, laba bersih konsolidasi. Bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan penambahan bagian induk atas laba anak-anak perusahaan, disesuaikan dengan penghapus bukuan diferensial atau penurunan goodwill dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri. Adapun contoh soalnya yaitu PT Idaman memiliki 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun 20 kali 1, PT Amanah melaporkan laba bersih sejumlah 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba sebesar 100 juta dari hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 20 kali 1 dihitung sebagai berikut. Perhitungan tambahan. Laba operasional terpisah PT Idaman. Pada laba bersih PT Amanah sebesar 25.000 proporsi ke PT Idaman 0,8 dan pada PT Amanah 20.000. Laba bersih konsolidasi pada PT Amanah sebesar 120.000. Perhitungan residual. Laba bersih pada PT Idaman sebesar 120.000, kemudian pendapatan anak perusahaan pada PT Idaman sebesar 20.000 dan pada PT Amanah sebesar 100.000. Kemudian laba bersih pada PT Amanah sebesar 25.000, jadi 100 ditambah 25.000 sama dengan 125.000. Dikurangi laba pada non-pengendali pada PT Idaman sebesar 25.000 dikali 0,2 pada PT Amanah 5.000. Kemudian laba bersih konsolidasi sebesar 120.000 pada PT Amanah. Kemudian selanjutnya saldo laba 1 Januari 20 kali 1 pada PT Idaman sebesar 400.000, pada PT Amanah sebesar 250. Kemudian laba bersih 20 kali 1 pada PT Idaman sebesar 120.000 dan pada PT Amanah sebesar 25.000. Dividen 20 kali 1 pada PT Idaman 30.000 dan pada PT Amanah sebesar 10.000. Saldo 31 Desember 20 kali 1 sebesar 490.000 dan pada PT Amanah 265.000. Kemudian laba bersih 20 kali 2 sebesar 148.000 dan pada PT Amanah 35.000. Kemudian pada dividen 20 kali 2 pada PT Idaman 30.000 dan pada PT Amanah 10.000. Saldo laba 31 Desember 20 kali 2 yaitu pada PT Idaman 608.000 dan pada PT Amanah 290.000. Selanjutnya
pada saldo laba konsolidasi. Saldo laba pada PT Idaman 31 Desember 2002 yaitu 608.000. Ekuitas akrual 25.000 ditambah 35.000 dikali 0,8 sama dengan 48.000. Kemudian saldo laba PT Idaman sebesar 560.000. Bagian PT Idaman atas laba PT Amanah sebesar 60.000 kali 0,8 sama dengan 48.000. Kemudian saldo laba konsolidasi sebesar 608.000. Selanjutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. PT Induk membeli 80% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Situasi kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya perolehan sebesar 310 juta, nilai buku sebesar saham biasa pada PT Anak 200 juta, laba ditahan pada PT Anak 100 juta. Jadi semuanya dijumlahkan menjadi 300 juta. Kemudian bagian PT Induk dikali 0,8 jadinya 240 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu 70 juta. Selanjutnya penjelasan. PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal berikut. Investasi pada saham PT Anak 310.000, kemudian kasnya 310.000 rupiah. Mencatat pembelian saham PT Anak menghasilkan diferensial sebesar 70.000 yang berasal dari nilai buku PT Anak yang dibeli 80% dari total 300 yaitu 240, sedangkan nilai pembeliannya seharga 310. PT Anak memiliki nilai wajar sebesar 75.000 lebih besar dari nilai buku. Karena hanya memiliki 80%, maka PT Induk hanya memiliki 60.000 dalam kurung 75.000 dikali 0,8 dari harga terkait sebagai berikut. Pada aset, PT Induk sebesar pada kas sebesar 40.000 dan pada PT Anak 50.000. Piutang dagang pada PT Induk sebesar 75.000 dan pada PT Anak 50.000. Kemudian persediaan pada PT Induk 100.000 dan pada PT Anak 60.000. Pada tanah pada PT Induk 175.000 dan pada PT Anak 40.000. Pada bangunan dan peralatan pada PT Induk sebesar 800.000 dan PT Anak 600.000. Kemudian pada akumulasi penyusutan pada PT Induk sebesar 400.000 dan PT Anak 300.000. Kemudian investasi pada saham PT Anak yaitu 310.000 dan PT Anak tidak ada. Jadi total aset pada PT Induk yaitu 1.100.000 sedangkan pada PT Anak sebesar 500.000. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Utang dagang pada PT Induk sebesar 100.000 dan pada PT Anak sebesar 100.000. Kemudian pada obligasi pada PT Induk sebesar 200.000 dan pada PT Anak sebesar 100.000. Saham biasa sebesar 500.000 dan PT Anak 200.000. Laba ditahan sebesar 300.000 dan PT Anak 100.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas pada PT Induk yaitu 1.100.000 dan pada PT Anak sebesar 500.000.
Kemudian persediaan pada nilai buku sebesar 60.000, pada nilai wajar sebesar 65.000, kenaikan sebesar 5.000 dan 80% sama dengan 4.000. Kemudian pada tanah nilai buku 40.000, nilai wajar 50.000, kenaikan 10.000 dan 80%-nya yaitu 8.000. Bangunan dari peralatan pada nilai buku sebesar 300.000, nilai wajar sebesar 360.000, kenaikan sebesar 60.000, dan pada 80% sebesar 48.000. Dengan diferensial 60.000 dialokasikan ke aset, dapat diidentifikasikan PT anak, sisa 10.000. Jadi 70.000 dikurang 60.000 didistribusikan ke goodwill. Kemudian ayat jurnal eliminasi. Saham biasa PT anak sebesar 200.000, laba ditahan sebesar 100.000, diferensial sebesar 70.000. Investasi pada saham PT anak sebesar 310.000, kemudian non pengendali sebesar 60.000, kemudian selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo investasi awal, persediaan sebesar 4.000, tanah sebesar 8.000, bangunan dan peralatan 48.000, kemudian goodwill-nya sebesar 10.000, diferensialnya sebesar 70.000. Demikianlah hasil dari penjelasan tugas yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.